Salam jumpa sahabat wanita, saya Anneke kembali menjumpai Anda di program Wanita Berpengharapan. Harapan saya Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat, baik fisik maupun mental. Hari ini saya ingin berbagi kisah dan pengetahuan yang bisa jadi pelajaran untuk kita, yaitu tentang depresi. Pelajaran ini bisa Anda simak di bagian pertama acara ini. Di bagian kedua, Jiwaku Memuliakan Tuhan menjadi topik pelajaran bagi jiwa kita yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lilis Kantari. Baiklah sahabat wanita, selamat mengikuti. Sahabat wanita, Leni adalah seorang wanita yang suaminya meninggal setahun yang lalu. Kematian suaminya yang menderita kanker selama 3 tahun memang menyisakan duka yang sangat mendalam bagi Leni. Bayangkan saja, uang yang selama ini mereka tabung untuk kuliah putranya, semua habis untuk biaya rumah sakit dan dokter. Ketika suaminya meninggal, mereka hanya punya sedikit saja uang duka dari beberapa orang yang berkunjung. Leni harus berusaha keras dengan pekerjaannya untuk kehidupan sehari-hari dan untuk sewa rumah. Putranya yang berusia 17 tahun harus putus sekolah dan memilih bekerja untuk membantu Leni supaya kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi. Di satu sisi, Leni bersyukur. Tapi di sisi lain, Leni sedih karena putranya tidak bisa kuliah. Sepeninggal suaminya, Leni jadi kepikiran. Dia benar-benar merasa kehilangan suaminya. Orang-orang di lingkungan Leni memberitahu kalau Leni akan depresi. Tapi yang dirasakan Leni adalah kelelahan. Leni tetap melakukan olahraga 30 menit sehari seperti yang biasa dia lakukan. Dan sesudahnya ia merasa lelah sekali. Saking lelahnya sampai-sampai dia kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, baik di tempatnya bekerja maupun pekerjaan rumah tangganya. Leni sempat ngobrol dengan seorang temannya dan disarankan untuk cek ke dokter saja, karena temannya punya pengalaman merasa kelelahan seperti Leni dan ternyata hasilnya ia punya masalah dengan tiroid. Dari hasil itu, dokter memberinya obat yang diminum 1 saja dalam sehari, dan saat pengobatan sudah berjalan kurang lebih setahun, ia merasa jauh lebih baik. Cerita teman Leni ini memberi semangat bagi Leni untuk memeriksakan diri ke dokter. Leni menceritakan seluruh kisahnya kepada dokter, kemudian dokter memeriksanya dan melakukan beberapa tes darah. Dokter mendiskusikan semua hasilnya setelah hasil tes darah keluar. Dokter memberitahu kalau hasil pemeriksaan darahnya normal. Dokter memperkirakan Leni mengalami depresi, dan kelelahan yang dialami adalah gejala depresi. Kali ini Leni tidak mempercayai diagnosa dokter, karena ia merasa tidak depresi. Tapi dengan tenang dokter menjelaskan, setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan. Kita berduka ketika seseorang yang kita cintai meninggal. Kita merasakan khawatir kalau gagal dalam pekerjaan, atau saat mengalami kesulitan keuangan. Kita merasakan kesedihan atau bahkan kehilangan ketika suatu hubungan harus berakhir karena bertentangan dengan keinginan. Dan masih banyak hal yang bisa membuat kita sedih. Perasaan sedih yang bersifat sementara adalah normal, bahkan bisa menyehatkan ketika kita mengalami peristiwa kehidupan yang negatif. Tapi terkadang kita mengalami jenis kesedihan yang lebih parah dan berlangsung lebih lama dari reaksi normal. Banyak orang harus menghadapi kondisi yang disebut gangguan depresi mayor atau depresi klinis. Gangguan ini bisa sangat parah, mengganggu fungsi sehari-hari seseorang, dan terkadang bahkan bisa menyebabkan kematian melalui bunuh diri.
Jelas, depresi bukanlah kesedihan yang normal. Harus didiagnosis dan diobati secara medis untuk pemulihan kesehatan. Depresi bisa menunjukkan beberapa gejala. Gejala pertama yang dipikirkan banyak orang adalah kesedihan. Memang benar bahwa sebagian besar orang akan mengalami suasana hati yang sedih ketika mereka mengalami depresi. Tingkat kesedihan yang dialami bisa bervariasi dari hari ke hari dan bahkan pada hari yang sama. Tapi intinya, orang yang mengalami depresi akan sering menunjukkan perasaan sedih atau tidak bahagia. Terkadang seseorang dengan depresi akan merasakan suasana hati yang mati rasa atau hambar karena kesedihan. Mereka sama sekali tidak merasa emosional. Mereka tidak benar-benar merasa sedih, tetapi mereka biasanya tidak mampu merasakan perasaan bahagia. Mereka mungkin menggambarkan diri mereka hanya melalui gerakan aktivitas sehari-hari. Depresi juga cenderung menambah atau mengurangi tidur kita. Saat depresi, kita mungkin tidur lebih lama dari biasanya. Kita bisa tidur sebanyak 10-15 jam per hari, atau merasa tidak cukup tidur. Terkadang orang depresi akan berusaha untuk tidur sebanyak mungkin untuk menghindari menghadapi kesulitan hidup. Kebanyakan juga orang depresi memang tidak masalah dengan fisiknya. Mereka sehat saja meskipun sering merasa sangat lelah. Mereka yang depresi juga bisa merasa khawatir saat merasa sering tidak enak badan. Bagi mereka yang dalam situasi ini, mereka perlu mendapat banyak dorongan dan keyakinan bahwa mereka akan segera sembuh. Yang penting, mereka harus mengatasi masalahnya. Kesedihan karena anggota keluarga meninggal memang bisa memunculkan depresi. Kita mungkin tidak menyadari saat kita memikirkannya terlalu dalam dan terlalu lama jangka waktunya. Apalagi kalau anggota keluarga kita meninggal karena penyakit yang parah dan mengerikan. Kita mungkin juga memikirkan berapa biaya yang selama ini dikeluarkan untuk pengobatan. Semua pemikiran karena kesedihan ini bisa memunculkan depresi. Penanganan pertama yang bisa dilakukan adalah berani berbagi cerita kepada orang lain. Berbagi cerita memang tidak serta-merta menyembuhkan depresi kita, tetapi bisa mengurangi sedikit beban sehingga depresi kita tidak parah. Kebanyakan juga orang yang depresi merasa bahwa mereka kurang tidur. Pola yang paling umum adalah mereka sebenarnya tidur cukup nyenyak, tetapi mereka bangun beberapa kali di malam hari atau bangun pagi-pagi sebelum waktunya dan tidak bisa tidur kembali. Orang yang depresi mungkin hanya tidur pulas 3-4 jam per hari, meskipun mereka mencoba untuk tidur lebih banyak. Kurang tidur inilah yang bisa menyebabkan kelelahan. Kelelahan ini menjadi tanda kehilangan atau kekurangan energi. Dan ini adalah gejala umum depresi. Orang yang depresi mungkin merasa terlalu lelah atau merasa terlalu lemah untuk melakukan apapun. Mereka harus memaksakan diri untuk melakukan aktivitas terkecil sekalipun dan mungkin tertinggal jauh dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Ini bisa memperparah depresi karena mereka merasa kewalahan dan merasa gagal. Beberapa orang yang depresi kadang-kadang juga hanya duduk dan merasa sangat kekurangan energi, meskipun hanya untuk melakukan tugas-tugas kecil. Kalau tidak diatasi, masalah bisa terjadi antara orang yang depresi dengan lingkungan. Ketika kita mengalami kesedihan atau merasa gagal, mari tetap berolahraga teratur, istirahat yang baik, serta konsumsi makanan dengan benar. Mencoba berolahraga dengan orang lain akan menolong kita mengurangi tekanan depresi dan bisa mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang menyebabkan depresi bertambah parah. Membuka diri dan bertemu dengan orang lain untuk bicara
perlu dipertimbangkan juga, karena mengembangkan kebiasaan menyendiri bisa memperburuk depresi. Tapi bergaul dengan orang lain bisa meringankan depresi. Kalau sampai beberapa saat kita merasa tidak baik-baik saja, dokter atau psikolog atau psikiatri perlu kita kunjungi untuk konsultasi. Jadi sahabat wanita, depresi bisa dialami semua orang. Kesedihan bisa menjadi penyebab utama depresi. Depresi akan semakin parah kalau kita tidak mengatasi kesedihan itu. Depresi bisa memunculkan rasa lelah yang parah, yang kalau tidak diatasi, bisa mengganggu keseimbangan kesehatan fisik kita. Depresi bisa diobati, bisa diatasi, dan bisa sembuh. Kesediaan kita untuk tetap melakukan aktivitas rutin, berolahraga teratur, konsumsi makanan sehat, dan membuka diri untuk pertemanan akan membantu kita mengobati depresi kita. Dalam tingkat yang normal, depresi bisa menyehatkan mental kita. Tapi dalam tingkat keparahan tertentu, depresi bisa mengganggu kesehatan kita. Daripada kesehatan kita terganggu karena depresi, mari atasi depresi supaya kita sehat. Sahabat wanita, saya berharap informasi ini menolong kita untuk bisa mengatasi depresi kita, supaya mental dan fisik kita tetap sehat. Mari ikuti juga pelajaran kedua di acara ini, karena sesudah lagu berikut ini, Ibu Lilis Gantari akan memotivasi kita dengan topik Jiwaku Memuliakan Tuhan. Selamat mengikuti.
Sahabat, pernahkah Anda membaca atau mendengar nyanyian Maria setelah ia menerima tugas yang mulia dari Allah Bapa? Ya, mungkin Anda sudah sering mendengarnya atau belum pernah sama sekali. Nyanyian Maria itu sangat terkenal dan banyak orang membacanya kembali menjelang hari Natal. Saya akan membacakannya kembali untuk Anda hari ini. Nyanyian Maria ini ada di Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai ke-55. Nyanyian itu berbunyi demikian. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sahabat, nyanyian Maria ini menggambarkan betapa sukacitanya Maria menerima tugas dari Allah Bapa untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Meskipun awalnya ia bertanya-tanya, bagaimana itu mungkin karena ia belum menikah. Dan tugas itu tentu berat buat Maria. Dia akan menanggung malu karena hamil sebelum menikah. Tetapi dengan rendah hati, Maria menerima tugas yang mulia itu. Dan setelah ia mengandung bayi Yesus, ia bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan Allah-Nya. Maria menyelesaikan tugasnya itu dengan baik sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Meskipun banyak tantangan dan persoalan selama ia mengandung dan melahirkan Yesus, namun Maria tetap setia kepada Tuhan Allah. Ada banyak alasan mengapa Maria memuliakan Tuhan. Pertama, karena Tuhan sudah memperhatikan kerendahan hati Maria. Karena Tuhan telah melakukan dan menunjukkan perbuatan-perbuatan besar tangan Tuhan terhadap Maria. Maria juga memuliakan Tuhan karena Tuhan selalu melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Tuhan menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Begitu banyak alasan mengapa jiwa Maria memuliakan Tuhan. Bukan saja apa yang telah Tuhan buat untuk Maria saja, tetapi Maria memuliakan Tuhan karena Tuhan juga baik kepada semua orang. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda saat ini juga memuliakan Tuhan? Anda mungkin mengatakan tidak ada perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang Anda alami. Anda juga mengatakan Tuhan tidak memperlihatkan kuasa-Nya kepada Anda, jadi Anda tidak bisa memuliakan Tuhan. Sahabat, bila tidak melihat dan merasakan ada perbuatan besar dari Tuhan untuk Anda, ada baiknya Anda memeriksa hati Anda. Adakah Anda tinggi hati, sombong, atau congkak? Firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan dalam ayat yang ke-10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Sahabat, Tuhan sangat menghargai kerendahan hati kita. Tuhan mengasihani dan meninggikan orang yang rendah hati. Bila Tuhan mengasihani dan meninggikan orang yang rendah hati,
maka orang itu bisa melihat dan merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan penuh kuasa. Bila kita rendah hati, kita akan merasakan kasih Tuhan Allah pada diri kita, sehingga kita dengan rela hati memuliakan Tuhan Allah. Bukan saja mulut kita yang menyatakan kemuliaan Tuhan Allah, tetapi jiwa kita juga memuliakan Dia. Bila kita rendah hati, kita juga akan selalu gembira dan bersuka cita karena kita sudah mengenal dan menerima Juru Selamat. Sahabat, di samping Maria yang jiwanya ingin memuliakan Tuhan, ada pula seorang raja yang juga senang memuliakan Tuhan dengan berbagai alasan. Raja itu juga disebut sebagai hamba yang setia oleh Tuhan sendiri. Dia adalah Raja Daud. Saya akan membacakan nyanyian pujian dan kemuliaan yang ditulis oleh Raja Daud yang dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Nyanyian itu ada dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-145, ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-13. Saya berharap nyanyian Daud ini juga mendorong Anda untuk selalu memuliakan Tuhan Allah yang menciptakan dan mengasihi Anda. Inilah nyanyian itu. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sahabat, semoga jiwa Anda juga memuliakan Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu
Sahabat wanita, saya sangat berharap ketika kita mengalami depresi, justru ini menjadi obat alami yang menyehatkan mental dan fisik kita, supaya jiwa kita bisa memuliakan Tuhan. Mari terus semangat menjalani kehidupan ini dengan semua pelajaran pentingnya. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.